Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Bidan Rohani Siregar, SSTMKes. Saya dosen dari Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan Universitas Medika Suherman. Sebagai seorang dosen merupakan suatu kewajiban untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu diantaranya adalah bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu masalah dan gangguan pada sistem reproduksi. Capaian pembelajaran mata kuliah masalah dan gangguan pada sistem reproduksi yaitu adalah: yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui masalah dan gangguan pada sistem reproduksi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah dan gangguan pada sistem reproduksi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis masalah dan gangguan pada sistem reproduksi. Subcapaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu infeksi menular seksual, leukorea, gangguan haid, PMS, pelvic inflammatory disease, CA cervix, myom, endometriosis, kanker ovarium, kanker payudara, kista dan CA ovarium, kanker rahim, kanker vagina, dan kanker vulva. Dari subcapaian mata kuliah ini saya akan menjelaskan satu bahan ajar, yaitu materi tentang kanker payudara. Adapun metode pembelajaran mata kuliah ini antara lain adalah ceramah, diskusi, tutorial, SCL, PBL, dan praktikum laboratorium. Untuk metode evaluasi, untuk syarat kelulusannya, kehadiran tatap muka minimal 80%, nilai minimal 68. Untuk bobot penilaian diambil dari praktikum 30%, UTS 20%, UAS 30%, penugasan 20%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya akan lakukan di kelas secara luring. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya, Neng? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya. Baik, kita pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi kita pertemuan ke-13, yaitu tentang CA payudara. Yang mana ini CA payudara ini masuk ke dalam pembahasan mata kuliah masalah kesehatan reproduksi. Kita harus mengetahui bahwa kanker payudara itu adalah pertumbuhan sel jaringan yang tidak terkendali terus bertumbuh, tidak dapat mati dan dapat menyebar ke jaringan sekitarnya. Nah, apa itu kanker payudara? Ya, kanker payudara ini merupakan tumor ganas ya pada jaringan payudara dan merupakan salah satu jenis kanker terbanyak di Indonesia. Payudara terdiri dari ini ya, Neng, ya. Kalian harus tahu dulu nih anatomi payudara nih. Ada kelenjar air susu, ada saluran kelenjar, ada jaringan penunjang payudara. Dan ini semua dibungkus oleh kulit. Nih. Ya. Ya. Pada pubertas ya, pembesaran payudara karena bertambahnya jaringan kelenjar dan jaringan lemak. Apa faktor resiko dari kanker payudara? Ya, di sini ada faktor resikonya. Nih, pada wanita ya, usia lebih dari 50 tahun. Kemudian faktor resiko karena ada riwayat dari keluarga yang mengalami CA payudara, misalnya ibunya. Kemudian riwayat penyakit payudara sebelumnya, dia sudah memiliki riwayat penyakit CA payudara, kemudian sembuh, maka muncul lagi, ya. Kemudian menstruasi terlalu dini, menas ya, usia 9 tahun, 10 tahun sudah menas, ya. Kemudian gaya hidup, lifestyle, mungkin dia banyak mengkonsumsi makanan-makanan junk food, ya. Kemudian ini ya, menas lambat, tidak memiliki anak, tidak menyusui, obesitas, kemudian wanita yang mengkonsumsi alkohol dan faktor dari hormonal. Oke. Apa gejalanya? Pada stadium awal tidak ada gejala sama sekali, ya. Tetapi pada stadium lanjut adanya benjolan,
benjolan di payudara teraba keras bentuknya tidak beraturan. Ya, coba nanti kalian periksa payudara kalian sendiri. Pernah nggak sadari? Sadari itu apa? Pemeriksaan payudara sendiri. Kapan dilakukan? Pada hari ke-7 sampai 10 pada masa menstruasi. Nah, kemudian terdapat benjolan membesar atau nyeri. Ya, sudah membesar tetapi ada nyeri. Ini kemudian ada nanah atau cairan encer dari putih susu. Coba perhatikan nih. Ini sudah masuk ke stadium A, lanjut ya. Adanya luka pada payudara dan sudah lama namun tidak sembuh-sembuh. Ya, ini harus waspada ya. Kulit payudara seperti kulit jeruk. Tahu kulit jeruk nggak? Mengkerut. Ya. Bagaimana cara mengetahui secara pasti? Ya, dengan cara apa kita mengetahui secara pasti bahwa kita sudah mengalami CA payudara? Berarti dengan cara pemeriksaan biopsi aspirasi ya. Kemudian needle core biopsi dan excisional biopsi. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Dilakukan pembedahan dan non pembedahan. Kalau pembedahan, pengangkatan payudara, tumor payudara. Tetapi kalau non pembedahan itu bisa dilakukan dengan cara penyinaran, kemoterapi dan terapi hormon. Nah, semakin terlambat diketahui, maka semakin parah penyakit dan semakin sulit untuk diobati. Jika ditemukan stadium awal, ya, perkirakan angka harapan hidup itu 5 tahun sebesar 90 sampai 100%. Jika itu ditemukan pada stadium awal. Bagaimana cara pencegahannya? Nah, maka dilakukanlah sadari. Nah, ini cara sadari yang harus kalian ketahui. Ya, nanti setelah pembelajaran ini saya akan melakukan demonstrasi bagaimana cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri di laboratorium. Ya, oke. Ini langkah pertama ya. Duduk berdiri tegak di depan cermin, angkat kedua tangan dan periksa apakah ada kemerahan atau bengkak di payudara. Nih, langkah kedua. Letakkan tangan di pinggang dan periksa payudara seperti pada langkah pertama. Langkah ketiga, tekan payudara dari atas ke bawah seperti pada gambar dan rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Langkah keempat, tekan payudara secara melingkar seperti pada langkah gambar ya, rasakan apakah ada benjolan. Langkah kelima, tekan payudara ke arah puting ya. Kemudian lihat apakah ada cairan yang keluar. Dan posisi berbaring, yang langkah terakhir adalah posisi berbaring dan tekan kembali payudara secara melingkar. Oke, ini ya. Nanti kita akan demonstrasi. Saya demonstrasi nanti di laboratorium. Nanti kalian akan bisa melakukan secara sendiri. Oke. Pemeriksaan oleh nakes ya, medis ya, untuk mengkonfirmasi hasil sadari atau bila ada keluhan, maka dilakukan apa? 1 tahun sekali ya. Maksudnya kalau misalnya pada saat sadari kita ada keluhan, maka kita langsung ke fasilitas kesehatan. Terima kasih. Ada pertanyaan sampai sini? Ibu, tadi ada terjadinya kanker payudara dari gaya hidup ya. Selain dari makanan itu gaya hidup seperti apa ya? Oke, gaya hidup tadi ya. Tadi kan kita kan ada faktor makanan juga. Nah, gaya hidup seperti apa? Maksud di sini adalah seseorang yang mengkonsumsi alkohol, merokok, ya, itu adalah gaya hidup yang harus dihindari supaya terhindar dari CA payudara. Terus, udah cukup. Ada lagi sebelah kanan? Silakan Cinta. Mengapa terdapat ibu hamil itu yang mengalami apabila dia sudah hamil dan sudah trimester akhir itu hasilnya yang tidak dapat keluar? Oke, hasil yang tidak dapat keluar itu bisa jadi terjadi penyumbatan. Nah, penyumbatan pada payudara. Misalnya dia mengalami payudaranya sudah bengkak diakibatkan oleh penimbunan cairan air susu, tetapi dia tidak bisa keluar. Akibatkan adalah penyumbatan. Penyumbatan itu kenapa? Mungkin saja kalian tahu nggak putih susu? Putih susu itu ada pori-pori. Kalau pori-porinya itu dibersihkan dulu di area putih susu dan areolanya.
karena banyak kotoran-kotoran yang menempel di pori-pori tersebut. Setelah itu maka berikanlah bayi ASI segera mungkin dan jangan dijadwal. Gitu ya Deng ya. Oke? Sudah paham semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mendemonstrasikan cara pemeriksaan payudara sendiri. Yang mana pemeriksaan payudara sendiri ini adalah untuk mendeteksi sedini mungkin kanker payudara. Adapun manfaat sadari, pertama adalah dapat mendeteksi adanya tumor dalam ukuran kecil. Yang kedua, dapat mendeteksi adanya kanker payudara stadium dini. Yang ketiga, dapat mencegah penyakit kanker payudara. Yang keempat, dapat menemukan adanya kelainan pada payudara. Yang kelima, dapat menurunkan angka kematian wanita akibat kanker payudara. Adapun langkah-langkah sadari, yang pertama adalah berdiri di depan cermin, angkat tangan dan periksa apakah ada kemerahan dan benjolan pada payudara. Langkah kedua, letakkan tangan di pinggang, periksa payudara seperti pada langkah pertama. Langkah ketiga, tekan payudara dari atas ke bawah, apakah ada benjolan atau tidak. Dan lakukan dengan payudara sebelahnya, tekan payudara dari atas ke bawah dan rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Langkah keempat, tekan payudara secara melingkar dan rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Dan lakukan dengan payudara sebelahnya, tekan payudara secara melingkar dan rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Langkah kelima, tekan payudara ke arah puting dan lihat apakah ada keluar cairan dari puting atau tidak. Begitu juga lakukan dengan payudara sebelahnya, tekan payudara ke arah puting, apakah ada keluar cairan berwarna kuning ataukah darah yang keluar dari puting atau tidak. Langkah keenam, posisi dalam keadaan berbalik. Letakkan bantal di bawah punggung sebelah kanan dan tangan kanan letakkan di bawah kepala. Lakukan pemeriksaan dengan menggunakan tangan kiri dengan melakukan gerakan memutar dan rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Dan lakukan secara bergantian dengan payudara sebelah kiri. Nah, baik, setelah saya melakukan demonstrasi ini, sebaiknya dapat dilakukan di rumah masing-masing pada hari ke-7 sampai ke-10 menstruasi. Terima kasih, mungkin sampai sini dulu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.